Oke teman-teman, kita lanjut membahas soal 18 problem 18.5 ya. Nah, jadi di problem 18.5 ini ada 3 poin pembahasan teman. Yang pertama ada alokasi harga, yang kedua ada returns and allowance, dan yang ketiga ada konsinyasi. Nah, nantinya kita akan membahas mengenai alokasi dulu ya. Nah, jadi di soal problem ini setiap transaksi ini dia nggak berkaitan sama satu sama lain. Nanti untuk pengalokasian harga ini kita akan mengerjakan transaksi yang C ini. Sebelum kita mengerjakan soal, kita baca dulu sedikit materinya ya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa pada langkah keempat ini yakni mengalokasikan harga ke setiap kewajiban. Nah, umumnya itu menggunakan standard loan basis atau nilai jual mandiri teman-teman. Kalau misalnya nggak ada nilai jual mandiri, itu ada 3 pilihan. Ada adjusted market assessment approach. Di sini kita menentukan harga dengan melihat kompetitor. Nah, untuk barang yang sejenis. Yang kedua itu ada expected cost plus margin approach ya. Di sini adalah prediksi ditambah dengan margin, dan yang ketiga itu ada nilai sisa. Yakni kita mengalokasikan nilai sisa kepada produk yang tidak memiliki harga pasar. Nah, kita akan membahas P18.5 bagian C ya, mengenai standard loss basis. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Bagaimana secara mengalokasikannya? Soal ini diadopsi dari P18.5 ya. Nah, Rich Ranch and Farm adalah distributor peternakan dan peralatan pertanian. Sebagian besar produk yang dijual langsung melalui situs internet. Harga dan biaya informasi pada 3 produk yang paling populer adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada 3 produk yang paling populer. Yang pertama ada mini trencher, yang kedua ada power pinch hole auger, sama yang ketiga ada grain atau high dryer ya. Nah, di sini harga pasarnya itu yang tidak ditanda kurung ya, sedangkan costnya itu yang ada di dalam kurung. Untuk mini trencher ini ada 3.600 dan costnya 2.000, selanjutnya ada 1.200 dan cost 800, dan yang ketiga untuk dryer ini ada 14.000 harga pasarnya dan 11.000 costnya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama dulu ya. Poin biar runtut pembahasannya, jadi kita membahas yang terkait alokasi dulu. Kebetulan di sini dia adalah yang poin C ya untuk alokasi ini. Oke, kita baca dulu. Reed menjual high dryers kepada petani dengan harga kontrak 45.200. Selain pengering, selain high dryers ini, Reed juga menyediakan jasa instalasi teman-teman. Jadi di sini ada jasa instalasi, ada penjualan high dryers ya. Dia memiliki standar loan price yakni 1.000. Oke, di dalam kontrak tersebut juga meliputi pemeliharaan untuk alat pengering sebesar 1.200 selama 3 tahun setelah pemasangan. Nah, jadi di sini untuk perawatan ini dia menjadi satu kontrak ya. Jadi kewajibannya menjadi satu, yakni melekat pada kontraknya. Reed menandatangani kontrak pada 20 Juni 2019 dan menerima uang muka dari petani sebesar 20% dari total biaya ya. Nah, jadi dari total biaya itu yakni sebesar 45.200 ini, 20%-nya sudah diterima uang muka. High dryer dikirim dan diinstal pada 1 Oktober 2019. Nah, jadi di sini di 20 Juni ini si pembeli baru sudah menunaikan kewajibannya, sedangkan si penjual ini baru menunaikan kewajibannya yakni pada 1 Oktober 2019, serta langsung melunasi seluruh biaya pada tanggal tersebut. Jadi pada tanggal 1 Oktober ini si pembeli langsung melunasi biayanya. Yang sisa 80% tadi, DP-nya, sisa DP-nya. Yang diminta adalah persiapan jurnal untuk trade pada tahun 2019. Oke, coba kita buat jurnalnya ya.
Nah, ini adalah poin C. Kita akan coba mengerjakan poin C. Nah, jadi di poin C ini teman-teman ada 3 layanan yang terjual di dalam satu kontrak ya. Yang pertama itu ada pengering, yang kedua itu ada penginstalan, dan yang ketiga itu ada pemeliharaan. Nah, di sini dia dijadikan satu kewajiban karena dia tidak dijual terpisah ya, tidak ada yang dijual terpisah. Semuanya digabungkan di dalam satu kontrak. Oke. Nah, jadi langkahnya itu kita harus mengalokasikan dulu nih 45.000 ini sesuai dengan proporsinya. Nah, karena dengan sesuai dengan proporsinya, maka kita perlu mencari persentasenya dulu teman-teman. Berapa sih persentasenya? Yang pertama terkait dryer. Berapa harga jual dryer? Pengeringnya itu berapa? Pengeringnya itu di sini sisa ya. Sisa daripada 1.200, 1.000 dan 1.200. Oh, sorry. Pengeringnya itu bisa lihat dari sini nih, teman-teman. Dari harga jual terpisah ini, harga jual mandiri ya. Di sini kan hair dryer itu 14.000 per unitnya. Sedangkan di sini yang terjual itu ada 3 unit ya berarti ini. Oh iya nih, ada 3 unit. Nah, ada 3 unit yang terjual. Oke, jadi kita menghitung dulu nih, berapa sih total harga pasarnya seharusnya, yakni 3 unit dikali 14.000. Selanjutnya untuk instalasi, dia di sini memiliki harga mandirinya itu sebesar 1.000 per unitnya. Dan untuk pengering itu dia untuk pemeliharaannya itu dia membutuhkan biaya 1.200 selama 3 tahun ke depan. Jadi di sini yang perlu kita kalikan unit adalah yang instalasinya, 3 unit dikali 1.000 per unitnya. Biaya instalasinya 3.000 dan biaya pemeliharaannya tadi disebutkan 1.200 untuk 3 tahun. Nah, karena di sini yang maintenance ini dia sifatnya berjenjang ya selama 3 tahun ke depan. Ini kita mengakuinya sebagai kewajiban yang pendapatan dibayar di muka. Karena apa? Karena tadi dia ya syarat tuh 3 tahun ke depan baru habis biaya perawatannya, masa perawatannya. Nah, sehingga total estimasi harga adalah ini ya, tinggal kita total sum 2.400 tambah 3.000 tambah 1.200, yakni 46.200 teman-teman. Barulah kita alokasikan nih. Kalau dihitung persentasenya berapa sih? Nah, coba kita hitung 4.200 dibagi 4.600 itu berapa persen? Adalah 91% ya. Sedangkan untuk yang selanjutnya itu 3.000 per 4.600 ada 6%, dan yang terakhir 1.200 per 40.200 yakni 3%. Nah, ini pengalokasiannya. Sekarang coba kita alokasikan persentase ini. Yang pertama untuk dryers, yakni 90%, 91% dikali dengan total harganya. Total harganya tadi adalah 45.200. Selanjutnya untuk instalasi 6% dikali sama 45.200, dan yang untuk biaya pemeliharaannya selama 3 tahun ke depan yakni 3% dikali 45.200. Oke, totalnya itu ada berapa? Coba kita hitung. Totalnya ini harus bulat ya.
45.200 seperti harga kesepakatan di kontraknya. Oke, di sini karena hasilnya bakal koma, teman-teman. Nah, jadi coba kita bulatkan ya, biar jawabannya itu seperti yang ada di KSO. Ini kita bulatkan, yang di sini 2935 dan di sini 1174. Ini pembulatan harga alokasi harganya. Oke, setelah kita mengalokasikan harga, ya ini menggunakan metode harga pasar relatif tadi. Kita membuat jurnalnya teman-teman seperti ini. Yang pertama ada cash atau apa sih yang kita terima. Tadi kan disebutkan bahwa 20% itu dibayar tunai ya. Berarti 20% dikali dengan 45.200. Sedangkan 80%-nya itu dibayar secara kredit atau sebagai piutang. 80% dikali dengan 45.200. Jadi 36.160. Selanjutnya untuk mencatat penjurnalan pada tanggal 20 Juni, kita perlu ingat teman-teman. Jadi di 20 Juni ini yang baru menyerahkan kewajibannya itu adalah si pembeli ya. Dia memberikan uang tunai, uang DP 20%. Kita sebagai penjual belum melakukan kewajiban, sehingga kita mencatatnya itu sebagai pendapatan diterima di muka atau unearned service revenue. Nah, semuanya ditulis unearned semua ya. Nah, berarti di sini untuk instalasi tadi 2935, untuk maintenance-nya 1174 ya. Dan untuk dryers-nya itu 41091. Pakai nilai yang pembulatan aja ya. Ini juga pakai yang ini dan ini dan ini. Oke, lanjut ke 1 Oktober. Nah, di 1 Oktober ini barulah perusahaan kita sebagai penjual itu mengirim barang, baru menyelesaikan kewajiban kita, sehingga kita boleh nih mengakui adanya pendapatan dengan cara membalik unearned revenue pada service revenue dan sales revenue ya. Sebelum itu kita menerima kas dulu nih sebesar tadi sisanya ya, 80% dikali dengan 45.200 pada AR. Oke, setelah lunas baru kita membalik pendapatan. Untuk service revenue instalasi ya, itu sebesar 2935. Untuk penjualan dryers-nya itu 41091. Dan untuk maintenance ini ya, maintenance ini kita tidak membalik teman-teman. Karena apa? Karena syaratnya untuk mengakui pendapatan ini kita harus melakukan perawatan selama 3 tahun ke depan. Ini ya, 3 tahun ke depan. Jadi kita nggak boleh membalik pada saat pengiriman barang. Nah, COGS baru kita hitung teman-teman. COGS ini cuma berlaku untuk barang yang memiliki harga pokok ya. Kalau layanan itu kan nggak ada harga pokoknya. Yang ada harga pokoknya itu cuma yang dryers ini. Kita lihatnya dari mana? Lihat dari soal sini. Dryers itu tadi harga pokoknya 11.000 dikali yang terjual adalah 3 unit ya. Nanti di sini adalah 11.000 dikali 3 unit, yakni 33.000 dan COGS pada inventory 33.000. Untuk jurang penyesuaiannya teman-teman. Nah, di sini jurang penyesuaiannya kita menghitung nih berapa sih yang sudah dapat kita akui daripada pendapatan ini, pemeliharaan ini ya. Tadi kan ini buat 3 tahun ke depan nih. Yang sudah terjadi itu adalah 1 Oktober sampai 31 Desember. Yakni 3 bulan. Berarti kita udah boleh mengakui nih 3 bulan ini yang sudah terlewati masanya. Dengan cara 3 per 36 ya. 36 ini 3 tahun, 36 bulan dikali dengan 1174 sama dengan 98. Oke, itu aja buat alokasi harganya.